Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu melakukan kegiatan literasi. Ibu akan beri waktu bagi kalian 15 menit untuk membaca buku ya. Dimulai dari sekarang. Sudah ya anak-anak? Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, aku mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian memiliki lingkungan yang bersih dan juga terawat di sekitar kalian? Nah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan. Yang pertama, di sini ibu tunjukkan ada gambar lingkungan yang bersih. Di sini gambarnya gambar apa anak-anak? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar area persawahan yang subur. Kenapa bisa seperti ini? Karena sawahnya rajin dirawat dan juga dijaga. Gambar kedua. Nah, ini ada gambar beberapa anak yang sedang menanam pohon atau melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman kembali. Nah, menurut anak-anak, apakah lingkungan itu berguna bagi manusia? Kira-kira alasannya apa ya? Lingkungan sangatlah berguna bagi manusia. Kenapa? Karena lingkungan itu menyediakan setiap kebutuhan manusia. Contohnya, air dapat kita manfaatkan untuk mandi, minum, kemudian juga untuk mencuci dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya, apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika manusia rajin menjaga atau merawat lingkungan? Jika manusia menjaga dan merawat lingkungan, maka lingkungan akan menjadi sehat dan semua kebutuhan hidup manusia akan dapat tercukupi. Dan sekarang selanjutnya ibu mau bertanya, apa akibatnya jika manusia tidak merawat lingkungan sekitar? Ya, benar sekali. Lingkungan akan menjadi rusak, akan menjadi tercemar, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan kita. Lalu, di sini ibu mau bertanya pada kalian, adakah di sini yang mau menceritakan tentang kondisi lingkungan kalian? Ibu beri kesempatan ya. Baik. Nah, di sini ibu mempunyai gambar contoh lingkungan yang terawat dan tidak terawat. Kalau lingkungan yang terawat, maka akan tampak indah seperti ini dan kebutuhan kita juga akan terpenuhi. Sedangkan jika lingkungan tidak terawat, maka akan terjadi banjir. Contohnya jika kita membuang sampah sembarangan, maka air sungai akan meluap, kemudian akan mengakibatkan banjir. Di sini ibu ada teks bacaan. Judulnya adalah Demi Air Bersih. Nah, coba anak perhatikan. Di sini untuk penulisan judul, di setiap awal kata harus ditandai dengan huruf besar atau huruf kapital. Seperti ini anak-anak. Jadi penulisan judul yang baik dan benar, contohnya seperti ini. Sekarang ibu beri waktu pada kalian untuk membaca teks yang sudah ibu sediakan ini ya. Selanjutnya, nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah selesai membaca cerita atau teks mengenai berjudul tentang air bersih. Nah, sekarang ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Ini untuk kelompok 1. Di sini ini untuk kelompok 2. Di sini kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, mainannya
meminta salah satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil mind map-nya ya. Nah, anak-anak, hasil mind map kalian tadi sudah sangatlah bagus. Di sini mari kita bahas. Peristiwa apa yang terjadi? Jawabannya adalah warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Tadi warganya berjalan sejauh berapa kilo? Ya, benar sekali, 5 km. Lalu, di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Warologo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Lalu, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Warologo terletak di dataran yang tinggi sehingga daerah itu sulit mendapatkan air tanah. Lalu untuk mind map yang kedua, tadi anak-anak juga sudah buat, hasilnya bagus sekali. Sekarang kita bahas untuk jawaban yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan. Kira-kira apa anak-anak fungsi air bagi tumbuhan? Benar sekali, air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis atau untuk membuat makanan. Lalu fungsi air untuk hewan adalah untuk minum, untuk membersihkan diri sebagai tempat hidup hewan. Air contohnya untuk hidup hewan ikan. Fungsi air bagi manusia untuk meminum, untuk diminum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh dan mencuci bahan makanan atau pakaian kita. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang banyak hal. Yang pertama, fungsi air bagi tumbuhan, hewan dan juga manusia. Kemudian juga kita sudah belajar tentang cara menghargai air. Pembelajaran hari ini Ibu tutup. Ibu akan tutup dengan doa. Doa mulai. Selesai.